and it took me like 22 years to learn about the effective way I learn. Welcome back to my channel. And ada satu quote dari buku Keigo Higashino yang berjudul Rumus Kebenaran Musim Panas Amid Summer Equation. Profesor Yuka Nawa pernah mengatakan begini, akan lebih banyak pertanyaan yang tak bisa kau temukan jawabannya di masa mendatang, dan itu akan mengusikmu. Tapi tak perlu buru-buru, karena kau harus mengembangkan dirimu terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan jawabannya. And I feel that because kamu tahu di sekolah ada pelajaran namanya BK. Nah, BK itu biasanya ngajarin kita lebih ke tentang personal diri. Lalu biasanya ada salah satu materi yang saat ini masih aku ingat, itu adalah materi tentang 3 metode cara belajar. First, visual, auditory, dan juga kinesthetic. So, saat itu dari SMP hingga SMA aku selalu diberitahu ada 3 cara untuk belajar. Jadi, dan setiap orang itu punya metodenya masing-masing. Saat itu, hal yang paling ditanyakan guru adalah, kamu itu lebih cocok metode yang mana? But, at the time, sampai kuliah pun aku nggak tahu aku ini tipe belajar yang bagaimana. Padahal aku berprestasi di sekolah, tapi aku nggak tahu cara efektif gimana cara belajar dari 3 hal tersebut. Saat itu, aku mau kasih tahu dulu. Jadi, ada 3 metode belajar. Yang pertama itu visual. Visual itu melalui penglihatan atau gambar. Yang kedua itu auditory, itu melalui pendengaran. Yang ketiga itu kinesthetic, melalui sentuhan aktivitas fisik. Jadi, ada 3 tipe cara belajar yang efektif, yang setiap orang itu beda-beda. Dan aku waktu itu nggak tahu sebenarnya aku masuk tipe yang mana gitu. Soalnya saat SMP dan SMA aku selalu berpikir like, aku bisa semua hal. Like, aku bisa semua ketiga-tiga itu, aku merasa aku efektif di ketiganya. And I never have problem with that. Like, oh ya udah, aku just let it go, just ya udah terima aja gitu. Kalau aku sebenarnya memang nggak tahu aku ini tipe pelajar yang bagaimana gitu. Bahkan setelah cari-cari di Google, cari-cari di tes, itu aku nggak pernah menemukan satupun. Like, and at the time I just feel like, okay, it's okay. Mungkin jawabannya nggak sekarang, but I know that aku pasti bakal dapat jawabannya. Karena seperti yang dibilang oleh Profesor Yukanawa dalam buku Keigo Higashino ini, dalam kehidupan kita pasti bakal ada pertanyaan. Dan kadang kita nggak dapat pertanyaan itu pada saat itu juga. Jawabannya pun barangkali bisa kita dapatkan setelah bertahun-tahun setelahnya. And I think it's fine because karena itu bukan manusia dituntut untuk selalu belajar, untuk selalu mengembangkan diri. Dan sampai akhirnya saat ini aku di umur 20-an, di umur 22 tahun. And aku adalah seorang mahasiswa akhir saat ini yang lagi ngerjain skripsi. And suddenly I noticed something that I never noticed before. Like, hal kecil yang sebenarnya udah jadi petunjuk kalau kamu itu metodenya ini loh. Kamu udah ngasih tubuhmu, udah ngasih kebiasaanmu itu, udah ngasih petunjuk, udah ngasih sign kalau kamu itu tipe belajar yang gini. Tapi aku gak notice dan aku gak sadar saat itu. And it took me like 22 years of my life to learn about the way I learned, the effective way I learned, like visual, auditory, or kinesthetic. And jawabannya adalah visual. Kenapa? Saat SMP dan SMA aku bertanya-tanya like, nggak kok, aku bisa auditory, aku bisa mendengarkan, dan aku bisa paham. Aku juga bisa pakai kinesthetic, like dengan sentuhan, dengan aktivitas fisik. Aku bisa belajar dengan itu. Like, aku merasa diriku waktu sekolah itu adalah fleksibel. Like, aku bisa dengan segala hal dan kondisi. Dan yap, itu benar. Tapi masalahnya adalah, ada satu dari ketiga itu yang paling efektif, yang bikin bisa boostnya itu lebih maksimal gitu. And I found that it's visual. Why? Because jadi kemarin saat itu adalah saat aku tiba-tiba sadar gini. Dari kebiasaan-kebiasaan, like sampai sekarang
dengan beberapa pelajaran di sekolah SMP, SMA itu aku masih ingat. Dan aku sadar kalau ternyata caraku mengingat itu berkaitan dengan caraku melihatnya. Jadi ada salah satu, waktu itu aku kemarin itu lagi tiduran, lalu tiba-tiba teringat tentang pengetahuan mengenai cara mengukur berapa tahun sih sebuah pohon ini berdiri, hidup gitu. Dan itu pakai namanya lingkar tahun gitu, yang persis kayak sidik jari kita. Yes, ada lingkar-lingkar kalau dipotong itu kelihatan di batang itu ada lingkar-lingkaran. Nah, itu digunakan untuk mengukur berapa tahun tanaman ini itu hidup. Dan aku tahu itu saat aku membaca buku Science IPA waktu itu SMP. Dan itu di dalam buku IPA itu ada sedikit informasi mengenai informasi tersebut tentang cara mengukur umur sebuah pohon. And at the time, I remember that I saw a pictures of the tree. So, aku melihat gambar dan juga tulisan yang ditulis dalam buku tersebut. Kemudian aku sadar lagi, ternyata selama ini, hal-hal kecil gimana aku menyadari bahwa aku cenderung lebih ingat dengan sesuatu yang aku lihat. Aku cenderung lebih ingat dengan sesuatu yang aku lihat melalui gambar maupun tulisan. Soalnya seminggu yang lalu, I read a book about in English, and there's one word I still remember until now. It's gulping, like menelan ludah. But I remember it because I saw it. I saw that word at that time. And karena itu aku merasa wah, ternyata selama ini kebiasaan kecil ini yang bikin ngasih sign kalau sebenarnya aku adalah seorang visual sejati. Aku lebih paham dengan melihat sesuatu dan kebetulan mendengarnya. Jadi yang paling utama itu adalah pertama, itu melihat gambar maupun tulisannya. Yang kedua adalah mendengarnya. Dan setelah dipikir-pikir, it makes sense because ada tipe orang yang pernah nggak punya teman yang bilang, ya aku mau kasih kamu rahasia tapi janji ya jangan bilang ke siapa-siapa. And aku adalah tipe orang yang mikir, bro, trust me, pasti dalam 2 minggu ke depan aku pasti nggak ingat lagi apa yang kamu ucapkan. Aku pasti nggak ingat setiap kata yang kamu ucapkan. Tiba-tiba aku pasti bakal, apa ya rahasianya dibilangnya? Aku bakal ragu dengan informasi yang kamu berikan karena kamu berbicara mengenai sesuatu dengan cara pendengaran dan aku mendapatkannya dengan pendengaran. Pasti punya teman yang kayak tipe disuruh jaga rahasia padahal sebenarnya dia pun juga nggak ingat setelah berpisah dengan temannya itu. Dan aku tipe itu juga, aku merasa saat mendengar sesuatu, aku merasa ragu untuk mengulangnya kembali karena aku merasa informasi yang akan aku ulang itu tidak 100% benar. Pasti bakal ada hal-hal yang bikin aku ragu apakah ini memang yang dikatakannya tadi atau enggak. Aku takut aku nambah-nambahin kata atau ngurang-ngurangin kata. Tapi itu berbeda saat aku membaca buku atau melihat gambar. Saat itu aku merasa yakin yes, I know this one. Karena saat itu aku membaca, aku melihatnya dengan mataku. Jadi that's why ada satu, mungkin kalau teman-teman lagi anak pelajar sih biasanya sekolah, itu paling lagi pusing kalau mikir itu the type of yours way, cara kamu belajar gimana caranya gitu. And aku bakal dengan ceritaku ini aku mikir satu tips ini, coba kamu dalam 3 hari, 1 hari itu kamu harus menggunakan metode visual. Kamu belajar dengan cara melihat melalui gambar, tulisan, apapun, yang penting visual. Yang kedua, hari kedua, coba kamu dengan auditory, dengan mendengar. Kamu gak buka buku, kamu dengarkan aja melalui podcast atau melalui YouTube dan melalui pembicaraan orang. Dan rasakan, dan juga melalui kinestetik, dengan cara aktivitas fisik. Jadi, ada orang yang kalau mau belajar, dia harus gerak-gerak dulu, harus sambil bergerak, harus sambil ada aktivitas lain. Kalau gak akan masuk. And kamu bisa coba itu dalam 3 hari ke depan. Dan coba kamu bandingkan
dari 3 tersebut, mana informasi yang paling kamu ingat? Dengan cara apa kamu ingatnya? Apakah dengan visual, auditory, atau kinestetik? Karena itu bakal membantu. And memang sih kita nggak harus berpatok pada 3 hal baku tersebut. But trust me, like jika kita tahu cara yang paling efektif, kenapa nggak dicoba? Like kita bisa maksimalin kemampuan kita dengan cara yang lebih optimal. Kalau misal seperti ini, karena aku nggak tahu waktu itu gimana cara efektif aku, jadi aku campur-campur. Like sometimes I visual, sometimes auditory, sometimes kinesthetic. And ya, hasilnya juga bagus sih, tapi nggak seoptimal saat aku tahu dan sadar bahwa aku adalah seorang visual sejati. And kita bisa lihat hasilnya adalah aku bisa ingat pelajaran-pelajaran yang aku baca dari SMP, SMA, dan kuliah. Kenapa? Karena aku melihatnya. And that's why itu adalah satu hal, small thing that I notice, how to recognize the type of the way you learn something. And sebagai seorang visual, aku percaya bahwa kita nggak harus selalu berpatok pada 3 cara baku tersebut. Like, kamu bisa combine mereka, dan aku juga combine. Like, di kelas aku bakal lihat PPT dosen, dan aku bakal dengerin dosen ngomong sambil menulis. Like, I do that all the time, sampai aku menjadi seorang mahasiswa akhir sekarang. And it works. And ya, aku percaya bahwa nggak semua orang bakal sama dengan aku. Karena itu, kalau hal ini bisa membantu kalian untuk mengenali cara belajar yang lebih baik dan efektif, you can try these tips. You can learn to memorize, to mengingat informasi dengan 3 cara, audio, visual, and kinesthetic. And let's see, ingatan mana dari cara apa yang paling membekas. And I think it's your answers. Okay, and that's based my own personal experience. If you found this help, then I'll see you in the next video. Thank you.